Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Ya, aduh. Lagi selamat pagi ya. Iya. Ini saya udah 2 kali tampil di sini. Ya, seharusnya besok tampilnya. Tapi ini karena dadakan situasi, ya harus tampil. Ya. Perkenalkan, saya dari Kabiro Kemahasiswaan, ya tadi sudah sampaikan, dikenalkan, nama saya Deki Sulistyo, ya. Saya di bawah jajaran Warek 3, Bapak Detan, di jalur 3 itu membidangi, atau di Warek Wakil Rektor 3 itu membidangi kerjasama dan kemahasiswaan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kira-kira adik-adik mahasiswa itu tahu nggak tentang kemahasiswaan itu apa sih? Yang tahu tunjuk jari, dapat voucher. Dapat voucher. Voucher apa panitia? Hah? Ayo, yang tunjuk jari. Kira-kira kemahasiswaan itu apa sih? Berkaitan dengan apa? Ayo. Hah? Nggak ada yang tunjuk jari ya? Ya udah, vouchernya buat panitia aja nanti. Ya. Iya. Kemahasiswaan itu membidangi beberapa sisi aspek. Yang pertama terkait dengan satu, ya, untuk kegiatan minat dan bakat, ya. Kedua, berhubungan dengan minat dan bakat tadi bisa non akademik dan bisa akademik, ya. Kalau yang kedua berkaitan dengan leadership, ya, atau kepemimpinan atau organisasi kemahasiswaannya, ormawannya. Dan yang ketiga berhubungan dengan alumni dan pusat karir, ya. Yang pertama yang berhubungan dengan minat dan bakat, atau kalau lebih kerennya di tempat kita itu ada berhubungan dengan minat bakat yang berhubungan akademik dan non-akademik. Non-akademik itu contohnya adik-adik mahasiswa nanti yang punya minat bakat terkait dengan talenta, punya talenta itu kita bisa memberikan wadah, berhubungan dengan wadah untuk kegiatannya. Contohnya ada unit kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan olahraga, ya, berhubungan dengan seni, berhubungan dengan kerohanian. Kalau olahraga, UKM, ya kita namakan unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga, itu ada basket. Siapa yang sini yang suka basket? Biasanya yang basket itu badannya tinggi-tinggi ya, posturnya tinggi-tinggi, ya. Kemudian ada futsal, ya, futsal. Kemudian ada taekwondo. Kemudian ada self defense, tarung derajat. Kemudian ada pencak silat, bulu tangkis, ya. Yang berhubungan dengan seni, kita punya, nanti besok akan tampil tuh, dari teater, ya. Kemudian dari band, ya. Siapa yang suka ngeband ini? Band kita namanya aneh, namanya Bentol, ya. Itu pendekar Bentol ya. Stephen Bentol ya. Bentol. Sering tampil ya. Ya, vokalisnya sudah rekaman. Rekaman belum, Stephen? Ya. Kemudian dari UKM Paduan Suara, itu dari seni. Ada fotografi, ada monogatari juga. Apa sih monogatari itu? Kamu suka yang Korean-Korean atau Jepang-Jepangan gitu ya? Dia ngomongnya pakai kayak bahasa Jepang. Kemarin kita kirim di lomba itu dapat juara 2. Lomba tingkat nasional di Bandung. Luar biasa kan pencapaiannya. Nah, ini yang berhubungan dengan minat dan bakat. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan penalaran. Penalaran itu kita siapkan wadah di mana adik-adik mahasiswa itu yang berkeinginan untuk ikut dalam kegiatan PKM. PKM itu apa tuh? Kegiatan PKM itu apa tuh? Kira-kira PKM itu apa? PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Di sana ada beberapa lomba yang disiarkan oleh
Pusat Prestasi Nasional, dan BPTI. Ada yang bagian sains, bagian seni, bagian olahraga, bahkan bagian dengan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dan akademik, ada juga kita mewadahi mahasiswa itu yang berkeinginan untuk aktif di bidang akademik terkait dengan kegiatan di luar kampus. Itu ada kegiatan namanya UKM Penalaran. UKM Penalaran itu disiapkan supaya apa? Ini kan kadang kalau anak-anak mahasiswa itu kalau suruh bikin skripsi kan kadang lama-lama ya, molor-molor. Nanti salah satu programnya dari UKM Penalaran adalah itu, nanti pembimbingan kegiatan penulisan artikel ilmiah, karya ilmiah ataupun skripsi ya, lebih spesifikannya. Selanjutnya berhubungan tadi sudah olahraga, seni, penalaran, ya. Sekarang kerohanian. Kerohanian itu kita punya UKM dari KMK, PMK. Kalau KMK itu Keluarga Mahasiswa Katolik ya. Kemudian PMK Perkumpulan Mahasiswa Kristen. Kemudian KMP Keluarga Mahasiswa Buddhis ya. Ya. Jadi adik-adik atau calon mahasiswa baru yang pengen punya passion untuk kegiatan kerohanian bisa menyalurkannya di situ. Terus Pak, bagaimana saya yang suka berorganisasi Pak? Bagaimana saya yang suka kalau di waktu SMA SMK-nya saya itu suka di OSIS ya. Kita juga ada wadahnya. Nih contohnya kakak-kakak tingkat kamu ini mereka itu aktif di bagian BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di struktural di pemerintahan kita itu ada namanya apa? Kayak MPR-nya ya. Ya. Kemudian ada Senat, Senat. Jadi mereka berkolaborasi itu ya adalah mereka yang dipupuk, dilatih untuk leadership-nya, untuk kegiatan keorganisasiannya. Ya. Nanti kalau tertarik besok pasti akan ada perekrutan, volunteer, perekrutan untuk masuk ke dalam kegiatan Ormawa tadi. Ya. Kita ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada Senat. Senat itu ada Senat Fakultas Bisnis, Senat Fakultas Sains and Teknologi, kemudian Senat Fakultas Sosial Humaniora. Ya, adik-adik kalau misalnya Pak saya pengen nih masuk Senat biar keren, keren ya. Siapa yang mau? Yang sekarang yang mau pengen jadi Senat kira-kira siapa nih? Tunjuk cari passionnya, no di belakang bro tuh, ya, ya. Atau yang pengen jadi BEM ya, BEM kita dengan BEM kampus-kampus lain beda loh ya, BEM kita punya karakter spesifik yang berbeda, ya. Terus terakhir kita juga punya kalau ke organisasi kemahasiswaan itu juga punya namanya himpunan mahasiswa, ya. Ada Himakom itu kalau kegiatannya paling mantap tuh ya. Bukannya kemarin dari bisa menghadirkan Rono Karno, bisa ngadakan apa tuh kegiatan pentas aksara, kegiatan kompediat ya. Ada agenda rutin ya. Yang lain juga tidak kalah menarik, mereka juga punya kegiatan Hima itu. Himasing kemarin juga ngadakan itu ya, workshop bahasa Inggris, nah, mantep kan ya. Himatei juga ada, oh ya, mereka juga punya kegiatan. Terus teknik industri juga punya, masing-masing punya program yang tujuannya adalah memberikan apa? Wadah untuk kamu yang passionnya di bidang tadi leadership atau organisasi berhubungan dengan prodi masing-masing. Ya. Ya. Yang terakhir adalah yang berhubungan dengan alumni dan pusat karir. Ya. Siapa di sini yang kuliah sambil bekerja? Pengennya? Anggaran? Atau yang sudah bekerja? Nah, mantap dah. Kenapa? Kita memberikan wadah atau menjembatani
dunia industri dengan kampus untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa baik yang masih kuliah ataupun yang sudah kuliah, selesai kuliah, itu bisa bekerja dengan baik. Dengan cara apa? Kita bekerja sama dengan beberapa industri, instansi. Ya. Contohnya apa? Nanti di bulan Oktober kita ada kampus sharing, perekrutan. Dari kita kemarin sudah diminta oleh orang tua grup, sama satu lagi dari PT apa itu? Saya lupa ya. Ada 2 perusahaan siap mau menerima mahasiswa kita. Apa enggak keren itu ya? Kalau kampus lain, mohon maaf ya, atau tempat lain itu harus nyari-nyari, kita berikan fasilitas. No, ini adalah lowongan pekerjaan, silakan. Kalau kita cermati, ya adik-adik coba cek di IG Karir Budi dah itu. Hampir tiap hari itu ada postingan untuk peminatan dari perusahaan untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa kita. Ini adalah suatu poin yang luar biasa. Jarang loh ya. Ini jarang kesempatan ini. Jadi kamu tidak salah untuk memilih Universitas Budi Dharma. Kita menyiapkan itu. Ya. Jadi, Pak, saya pengen nanti semester 4 sambil kuliah, Pak. Tapi ini saya masuk pagi, Pak. Bagaimana? Nah, kita kan juga memberikan kebebasan, ya. Mahasiswa kan juga bisa pindah jam kuliahnya di malam hari, paginya kuliah, paginya kerja. Pak, saya pengen cari lowongan kerja, Pak. Nah, di lowongan kerja kan kita juga ada IG Karir, ada webnya, ya. Kalau siapa yang ini bawa HP semua? Ya, coba dah buka UBD strip pusatkarir.prosplay.com. Ya, itu web karir kita. Kamu nggak usah cari capek-capek pergi kemana. Kalau di situ ada loker, langsung klik, isi data diri, lamaranmu langsung masuk ke perusahaan yang dimaksud. Ya, besoknya tinggal tunggu interview kalau cocok, kalau sesuai. Mantap kan? Ya, jadi jangan khawatir. Pak, nanti kalau saya kuliah di Budi, saya mau jadi apa? Jangan begitu ya. Kita harus punya pandangan ke depan, jadi mahasiswa yang visioner. Selain kamu berkarya, berkiprah, berprestasi di kampus, juga di luar kita juga bisa menunjukkan eksistensi kita bahwa kita juga punya kemampuan, ya, bisa bersaing. Ya, oke. Ya, kayaknya sudah selesai ya. Nggak terasa ini, soalnya saya pengen ngomong lama ini. Saya kalau ngobrol sama mahasiswa itu bisa 2 jam ya. Ya, karena waktunya habis ya kan, nanti kalau pengen kita diskusi, ngobrol-ngobrol silahkan di ruangan saya ya, di M109 ya. Biasanya mereka mahasiswa itu sering ngobrol berkunjung di situ kalau keperluan apa-apa ya, silahkan. Ya, kami membuka diri untuk berdiskusi. Bahkan kami juga membuka diri jika ini ada talenta-talenta yang boleh nanti kita kirim untuk ikut lomba supaya berprestasi. Terima kasih, selamat pagi. Ya.